Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai wilayah. Wilayah merupakan bagian dari bab 2 pembelajaran geografi di kelas 12 IPS. Jadi kita sudah masuk pada bab baru, yaitu konsep wilayah dan tata ruang. Seperti yang kita ketahui, geografi mempelajari tentang ruang. Ruang merupakan wilayah tempat aktivitas manusia maupun organisme lain dalam menjalani kehidupannya. Setiap ruang memiliki karakteristik atau perbedaannya masing-masing. Oleh karena itu, ruang sangat berkaitan dengan konsep wilayah. Tujuan dari mempelajari konsep wilayah sendiri adalah untuk mengetahui fenomena-fenomena atau karakteristik-karakteristik pada wilayah tersebut. Kita akan memulai mempelajari dari pengertian wilayah terlebih dahulu. Pengertian wilayah dikemukakan banyak ahli, contohnya Bintarto mengemukakan wilayah sebagai permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari daerah sekitarnya. Berikutnya, Rustiadi mengartikan wilayah sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu di mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Indonesia atau disingkat RTRWI menjelaskan bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Dari keseluruhan pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa wilayah merupakan bagian permukaan bumi yang memiliki perbedaan dengan daerah lain dan dapat ditentukan dengan aspek administratif atau aspek fungsional. Masuk ke konsep wilayah. Konsep wilayah merupakan konsep dasar dalam geografi karena memang bermanfaat untuk memahami dan menganalisis interaksi keruangan seperti migrasi manusia, perpindahan barang dan jasa, serta hasil perubahan dari adanya interaksi manusia dengan alam. Adapun konsep wilayah menurut Rustiadi dibagi menjadi 3, yaitu wilayah homogen, wilayah sistem atau fungsional, dan wilayah perencanaan atau pengelolaan. Mulai dari wilayah homogen. Wilayah homogen juga disebut dengan uniform region. Wilayah homogen merupakan wilayah yang terbentuk karena kesamaan kenampakannya. Homogenitas atau kesamaan dari suatu wilayah dapat dilihat dari kriteria fisik maupun kriteria sosial budayanya. Contoh kriteria fisik didasarkan pada kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi. Misalnya pada wilayah pegunungan Kars yang memiliki jenis batuan yang sama, atau wilayah mangrove yang memiliki vegetasi yang sama. Contoh kriteria sosial budaya bisa dicontohkan dari adanya wilayah suku Asmat, wilayah industri, ataupun suatu wilayah kerajaan seperti daerah Kesultanan di Yogyakarta. Masuk ke wilayah sistem atau fungsional. Wilayah fungsional merupakan konsep wilayah sebagai suatu sistem yang menekankan perbedaan dua komponen wilayahnya secara terpisah berdasarkan fungsinya. Wilayah fungsional sendiri dibagi menjadi 2, yaitu sistem sederhana atau bisa disebut dikotomis dan sistem kompleks yang bisa disebut dengan non-dikotomis. Sistem sederhana mendasarkan sistemnya pada ketergantungan atau keterkaitan antara dua wilayah. Contohnya wilayah nodal atau pusat dengan hinterland, wilayah desa kota, wilayah budidaya dan lindung. Sistem nodal terlihat seperti sel hidup manusia, yaitu memiliki inti dan plasma, yaitu plasma yang merupakan hinterlandnya. Pusat merupakan wilayah ekonomi atau pusat pelayanan terhadap hinterland. Hinterland berfungsi untuk memasok bahan-bahan mentah ke daerah inti atau industri pengolahan. Ada beberapa unsur yang saling melengkapi pada kedua wilayah ini, yaitu sejumlah uang, barang industri, uang dari upah hasil kerja, tenaga kerja,
Jadi unsur-unsur ini saling mengisi antara wilayah hinterland dan wilayah inti. Seperti contohnya di saat jam kantor atau jam kerja, tenaga kerja mengisi wilayah intinya. Sedangkan saat di luar jam kerja, tenaga kerja biasa berada di hinterlandnya. Tenaga kerja yang dimaksud adalah tenaga kerja pengelaju atau commuting. Kemudian kita masuk ke sistem kompleks atau non-dikotomis. Konsep wilayah sistem kompleks menggambarkan interaksi antara wilayah sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen-komponen yang bersifat kompleks. Kompleksitasnya ditunjukkan dengan adanya banyak jumlah dan jenis komponen yang ada, serta keragaman bentuk hubungan antar komponen. Wilayah sistem kompleks dapat dibagi menjadi 4, yaitu sistem ekonomi, sistem ekologi, sistem sosial, dan gabungan dari ketiga sistem ini. Contoh wilayah sistem ekonomi dapat kita lihat pada wilayah agropolitan, kawasan produksi, kawasan industri. Untuk sistem ekologi dapat kita lihat pada daerah aliran sungai atau DAS, wilayah hutan, wilayah pesisir. Untuk sistem sosial politik dapat kita lihat dari wilayah etnik, cagar budaya. Dan untuk sistem gabungan kita bisa lihat dari wilayah sawah irigasi. Wilayah sawah irigasi bisa berkaitan dengan sistem ekologi dan sistem ekonomi, yaitu adanya pengaturan daerah aliran sungai dan perekonomian mengenai sawah tersebut. Masuk pada wilayah perencanaan atau pengelolaan. Wilayah perencanaan atau pengelolaan tidak selalu berbentuk wilayah administrasi saja, tetapi juga berbentuk wilayah perencanaan khusus. Wilayah perencanaan khusus dapat ditunjukkan untuk percepatan pertumbuhan wilayah serta produktivitas atau mobilisasi sumber daya dan efisiensi. Contohnya kawasan pengembangan ekonomi atau disingkat KAPET, atau pengembangan wilayah Jabodetabek Jur yang merupakan pengembangan dari wilayah Jabodetabek ditambah dengan kota Cianjur. Kawasan ini merupakan wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memiliki potensi untuk cepat tumbuh dan mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya, serta memerlukan dana investasi yang besar bagi pengembangannya. Untuk wilayah administrasi politik bisa dicontohkan dari provinsi, kabupaten, ataupun kota. Jadi ada batas-batas yang sudah ditentukan secara administrasi. Masuk ke perwilayahan. Perwilayahan juga bisa disebut dengan regionalisasi, yaitu upaya untuk membagi-bagi permukaan bumi menjadi unit-unit teritorial dalam lingkup tujuan tertentu. Upaya ini diperlukan untuk menyediakan informasi tentang lokasi-lokasi di permukaan bumi dengan sederhana, efisien, dan ekonomis. Contohnya peta persebaran hewan dan tumbuhan. Jadi kita bisa mengelompokkan di mana hewan-hewan tertentu dapat hidup atau tinggal. Melalui proses perwilayahan, wilayah-wilayah geografis yang mempunyai karakteristik tertentu dapat dibedakan wilayahnya dengan wilayah-wilayah lain. Perwilayahan tentu saja mempunyai banyak manfaat. Di antaranya menyederhanakan informasi tentang suatu gejala atau fenomena permukaan bumi, menggambarkan fenomena permukaan bumi yang beragam, dan memantau perubahan yang terjadi baik disebabkan oleh gejala alam maupun aktivitas manusia. Adanya manfaat-manfaat ini mendorong berbagai upaya untuk melakukan perwilayahan. Perwilayahan dapat dilakukan secara berulang kali. Sebagai contoh, untuk dapat mengetahui tingkat kemiskinan, perwilayahan akan melakukan pengelompokan daerah-daerah berdasarkan tingkat kemiskinan dan ekonomi, seperti contohnya peta kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Indonesia, dalam kaitannya dengan perencanaan pengembangan wilayah, upaya perwilayahan dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, menerapkan pemerataan pembangunan agar kesenjangan antar wilayah dapat semakin berkurang. Kedua, menjamin keserasian dan koordinasi antar program pembangunan di setiap daerah. Ketiga, mempermudah proses sosialisasi berbagai program pembangunan kepada aparatur pemerintah pusat maupun daerah, serta masyarakat dan para pengusaha. Untuk melaksanakan perwilayahan, ada 3 metode yang dapat digunakan. Ketiga metode ini adalah generalisasi wilayah, delimitasi wilayah, dan klasifikasi wilayah. Kita mulai dari generalisasi wilayah. Generalisasi wilayah atau penyamarataan wilayah merupakan upaya untuk membagi permukaan bumi menjadi beberapa bagian. Hal ini dilakukan dengan mengubah faktor-faktor tertentu yang ada pada wilayah tersebut yang dianggap kurang penting atau tidak relevan.
Tujuannya untuk menonjolkan karakter-karakter tertentu. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pembagian wilayah tersebut menjadi homogen atau wilayah formal dengan parameter tertentu. Contoh parameternya yaitu kondisi fisik lingkungan seperti wilayah dataran tinggi, wilayah dataran rendah, wilayah pesisir. Kemudian kondisi ekonomi dicontohkan dari permukiman kelas atas atau permukiman kelas atas, permukiman kelas menengah, dan permukiman kelas buruh atau kelas bawah. Kondisi sosial budaya bisa dicontohkan dari suatu wilayah yang dihuni oleh etnis tertentu atau suku tertentu. Masuk ke delimitasi wilayah. Delimitasi wilayah merupakan cara penentuan batas terluar suatu wilayah untuk tujuan tertentu. Delimitasi dapat dilakukan dengan cara kualitatif dan kuantitatif. Delimitasi kualitatif merupakan penentuan batas terluar suatu wilayah atas dasar kenampakan-kenampakan yang dominan pada suatu tempat. Contohnya foto udara. Dari contoh foto udara ini terlihat kenampakan yang paling menonjol adalah daerah aliran sungainya. Jadi tidak ada batas-batas administratifnya. Sedang delimitasi kuantitatif merupakan penentuan batas wilayah atas dasar ukuran-ukuran tersebut diperoleh dari data yang terkumpul. Kumpulan data digambarkan ke dalam peta, sehingga persebaran data tersebut secara keruangan dapat dilihat. Contohnya perwilayahan klimatologis. Jadi ada batas-batas tertentu. Untuk contoh ini adalah peta klimatologi di daerah Gunung Kidul. Kemudian kita masuk ke klasifikasi wilayah. Klasifikasi wilayah merupakan upaya pengelompokan wilayah secara sistematis ke dalam kelompok-kelompok wilayah tertentu. Di dalam pengelompokan tersebut, kita harus memperhatikan semua individu dalam wilayah tersebut. Dalam mengelompokkan, perlu diperhatikan keseragaman sifat semua individu dalam wilayah tersebut. Klasifikasi wilayah berdasarkan tujuannya dibagi menjadi dua, yaitu perbedaan jenis dan perbedaan tingkat. Perbedaan jenis dalam klasifikasi wilayah yang diperlukan untuk mendapatkan gambaran tentang karakteristik suatu wilayah. Contohnya adalah klasifikasi penggunaan lahan. Jadi dasar yang ada pada peta ini adalah jenisnya. Contohnya, daerah ini ada jenis penggunaan lahan seperti permukiman, sawah, perkebunan, dan tegalan. Perbedaan tingkat digunakan pada wilayah yang memiliki perbedaan fenomena yang dilihat dari tingkatnya. Contohnya peta berdasarkan kepadatan penduduk. Dari warna yang ada, terlihat semakin pekat atau semakin gelap warnanya berarti menunjukkan bahwa wilayah tersebut semakin padat penduduknya. Sedangkan warnanya yang lebih cerah menunjukkan bahwa wilayah tersebut penduduknya semakin rendah atau lebih sedikit dibanding wilayah yang warnanya pekat. Selain itu, klasifikasi wilayah juga dibagi berdasarkan topiknya. Ada 5 pembagian, yaitu single topic region, combined topic region, multiple topic region, total region, dan complete. Pertama, single topic region atau wilayah bertopik tunggal, yaitu perwilayahan yang didasarkan pada satu macam unsur dan satu macam topik. Contohnya, kita ada satu unsur curah hujan dan kita masukkan pada wilayah curah hujan. Kemudian masuk ke combined topic region. Combined topic region atau wilayah bertopik gabungan yaitu perwilayahan yang didasarkan atas gabungan beberapa unsur atau lebih, jadi unsurnya lebih dari satu, tetapi masih dalam satu topik. Contohnya ada beberapa topik seperti curah hujan, temperatur, dan tekanan udara bisa kita masukkan ke dalam satu topik yaitu wilayah iklim. Berikutnya multiple topic region atau wilayah bertopik banyak. Wilayah bertopik banyak yaitu perwilayahan yang didasarkan pada beberapa topik berbeda, tapi masih berhubungan antara satu topik dengan topik lainnya. Seperti daerah pertanian yang membutuhkan data tentang iklim, keadaan tanah, geomorfologi, dan data penting lainnya menjadi wilayah perkebunan seperti pada gambar. Kemudian masuk ke total region atau wilayah total, yaitu wilayah didasarkan pada semua unsur dalam suatu wilayah. Contohnya adalah wilayah administrasi provinsi, administrasi desa, administrasi kecamatan, ataupun administrasi kabupaten. Jadi ada batas wilayah administrasi tertentu pada total region. Terakhir ada compage. Compage ya ini perwilayahan berdasarkan aktivitas manusia yang paling menonjol. Contohnya wilayah miskin dan wilayah banjir yang disebabkan karena adanya penumpukan sampah akibat aktivitas manusia. Itu tadi pembahasan mengenai wilayah.
Di video berikutnya kita akan membahas mengenai tata ruang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.